Kebetulan kami di lab Rumah Sakit Sangla semua sampel selesai dalam waktu 24 jam. Jadi misalnya sekarang masuk ke lab kami, maksimal besok itu sudah ada hasil. Jempol 2 buat Iwayan Koster, Bali layak jadi provinsi percontohan penanganan COVID-19. Ditulis oleh Widodo SP di siward.com. Iwayan Koster, Gubernur Bali saat ini bisa dibilang layak mendapat acungan jempol, terutama jika dikaitkan dengan keberhasilan dalam penanganan kasus COVID-19 sampai hari ini. Provinsi Bali yang ada di dalam otoritasnya selaku gubernur bisa dibilang paling berhasil dalam penanganan melawan COVID-19. Berdasarkan data resmi yang beredar, gimana gak berhasil kalau datanya begini? Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Toko Politik, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapat informasi terbaru dari kami. 1. Rata-rata kasus COVID-19 per 4 Mei 2020 hanya tercatat tambahan 7 orang per hari. 2. Tingkat kesembuhan pasien 58,67%, nasional 16,86%. Pasien positif yang meninggal hanya di kisaran 1,48%, nasional 7,46%. Strategi penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Iwayan Koster dan seluruh jajarannya bahkan disebut lebih berhasil daripada penerapan PSBB di sejumlah daerah. Bagi saya ini masuk akal jika melihat apa yang dilakukan oleh Pemprov Bali selama ini. Dilansir dari laman Kompas, terkuat rahasia strategi yang dilakukan oleh provinsi yang dikenal sebagai Pulau Dewata ini. Lewat pengakuan Ninyoman Sri Budayanti selaku Ketua Tim Lab Pemeriksaan Kasus COVID-19 Bali, menurut Ninyoman, pemeriksaan atau tes sampel secara cepat menjadi kunci pertama dari keberhasilan Bali dalam menangani COVID-19 sejauh ini. Maksimalnya fungsi lab juga mendukung upaya ini, sehingga dapat menentukan posisi virus ada di mana, lalu segera bisa ditangani begitu ketahuan menempel di tubuh seseorang. Kunci berikutnya adalah kerjasama dengan tenaga medis dari berbagai rumah sakit, hingga kerjasama dengan universitas dengan target utama pemeriksaan adalah mereka yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP, orang dalam pemantauan atau ODP, dan orang tanpa gejala OTG, juga para tenaga medis yang bertempur langsung di garis depan penanganan COVID-19. Oh ya, data keberhasilan tingkat kesembuhan dan rendahnya tingkat kematian akibat COVID-19 di Bali tidak hanya jauh melebihi data nasional, tapi juga data secara global loh. Sekedar informasi tambahan, data kematian tingkat global sebesar 7,04%, sedangkan angka kesembuhan baru di kisaran 32,10%. Tak berlebihan jika Provinsi Bali saya anggap sangat layak untuk menjadi provinsi percontohan penanganan COVID-19 dari sisi medis. Jika dilihat dari angka penambahan kasus baru, jumlah orang yang sembuh dan angka kematian, tak ada satupun provinsi di Indonesia yang dapat menyamai catatan sangat positif dari Provinsi Bali ini. Sebagai pelengkap, apa yang terjadi di Bali bisa dipadukan dengan Provinsi Jawa Tengah yang melalui gubernurnya Ganjar Pranowo dikarenakan menolak secara halus tawaran bantuan dari Presiden Jokowi untuk masyarakat Jawa Tengah. Alasannya, masih ingin berjuang sendiri dengan segala sumber daya yang ada. Kalau tidak kuat betul barulah menyerah dan akan menghubungi pemerintah pusat. Saya yakin masyarakat Bali pun punya semangat yang sama, berjuang dengan cerdik dan cermat dengan hasil nyata. Sangar. Bagaimana dengan Provinsi DKI Jakarta yang kabarnya memiliki gubernur yang hebat, jago bahasa Inggris, juga pandai berkata-kata, dan gemar membuat konferensi pers? Nanti saja di artikel lainnya saya akan membahas khusus orang ini. Bikin sepet kalau dibahas terlalu banyak di sini. Jadi selain mendukung Bali sebagai provinsi percontohan penanganan COVID-19, karena sudah terbukti secara nyata, saya pun sangat berharap agar Bali menjadi daerah pertama yang dinyatakan pulih dari COVID-19 dengan tanda bergulirnya kembali denyut kehidupan warga Bali secara normal dalam waktu dekat. Bali memang jempolan. Mungkin pengalaman berkali-kali dihantam aksi terorisme pada masa lalu telah membuat masyarakat di sana menjadi lebih mudah bersatu padu dan bergandeng tangan ketika sewaktu-waktu ada masalah menerpa dalam skala provinsi. Komando yang berada satu garis lurus dengan pemerintah pusat, ingat, Bali menjadi provinsi dengan perolehan suara paling tinggi pada Pilpres 2019 lalu. Juga memudahkan koordinasi antara Pemprov Bali dengan pemerintah pusat jika sewaktu-waktu diperlukan. Beda sama yang ingin terlihat hebat dan diakui, tapi faktanya bohong alias tak sesuai dengan omongan. Menutup artikel ini saya ingin beri dukungan kepada Iwayan Koster selaku sosok yang paling bertanggung jawab di Bali.
terus berkarya. Dengan semakin baik Pak Gubernur, buktikan bahwa Bali dapat menjadi provinsi pertama yang pulih dari COVID-19. Kami seluruh Indonesia mendukung kalian semua. God bless Bali. Begitulah kura-kura. Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik.